Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali kepada teman-teman YouTube dan juga kepada teman-teman yang pecinta madu, dan tidak lupa kepada teman-teman yang pecinta budidaya lebah dimanapun berada ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ya tentang panenan yang tepat, waktu-waktu kita panen yang tepat agar bisa menjaga kualitas madu. Nah, jadi sebelum kita menjelaskan, tontonlah video ini sampai selesai supaya teman-teman tidak salah paham ya, ataupun tidak gagal paham. Nah, sebelum kita jelaskan, jangan lupa teman-teman like dan subscribe dan tekan tombol lonceng supaya teman-teman terus mendapatkan video-video ataupun berita-berita terbaru dari channel Salman Hasibuan ini. Nah, jadi untuk menjaga kualitas madu saat kita memanen ya, terkadang teman-teman tidak mau memerhatikan ya, tidak memerhatikan dalam pengertian seumpama kita punya budidaya lebah sekitar 200 kotak seumpama kan. Jadi hari itu kita panen. Nah, sewaktu kita panen itu kita harus targetkan siap dalam 200 kotak itu tadi sehari ya. Nah, tidak masalah kalau kita bisa siapkan, cuman dengan catatan jangan sampai kita panennya itu lewat daripada jam 12 siang ya. Kenapa? Nah, ini alasannya. Jadi kalau kita cerita mau menjaga kualitas madu masa kita panen, kita harus benar-benar menjaga kualitas pemanenannya ya. Artinya menjaga waktu ataupun jam-jam yang tepat supaya budidaya hasil madu tadi memang benar-benar kualitasnya itu sangat baik ya. Jadi terkadang kita panen mulai pagi ya, jam 8 sampai sore ya, jam 4 barangkali 4 sore ataupun lebih ya. Nah, jadi kalau kita panennya mulai jam 8 lah kita katakan sampai selesainya jam 4 sore atau jam 5 sore, ini untuk menjaga kualitas madu ini sangat berkurang kualitasnya. Jadi bukan berarti sewaktu kita panen sampai sore kualitas madu itu tidak murni ya. Murni ya, tetap asli. Cuman kadar airnya itu bisa nanti akibatnya bisa tinggi kadar airnya. Kenapa? Nah, kita perhatikan. Jadi teman-teman, kalau kita panen mulai pagi, katakanlah jam 8, yang penting waktu kita panen itu perhatikan sewaktu lebah itu sudah keluar dari kotak ya. Sudah keluar dari kota, nah lebah itu bekerja ya. Nah, karena lebah-lebah budidaya lebah ini, kloni-kloni lebah itu yang bekerja itu bermacam-macam yang dia cari. Nah, pertama yang dia cari ada kloni lebah itu yang mencari khusus nestar ya. Nestar ini adalah madu ya. Nah, ada juga kloni lebah itu yang mencari namanya bepolen. Apa itu bepolen? Ataupun dikatakan tepung sari ya. Nah, ada juga madu itu lebah itu ataupun kloni-kloni lebah itu mencari sumber air. Nah jadi waktu lebah-lebah ini keluar mencari yang sudah kita sebutkan tadi, lebah-lebah ini akan pulang ke rumahnya masing-masing membawa hasil kerjanya sewaktu jam antara sekitar kira-kira jam-jam 1 ya, jam 1, jam 2, jam 3 ya. Nah, sampai jam 5 pun kadang masih lebah-lebah itu banyak yang baru berpulangan. Nah, jadi sewaktu lebah-lebah budidaya ini pulang membawa muatan ataupun membawa hasil kerjanya pada saat itu. Nah, sementara ketika dia membongkar hasil kerjanya di dalam kota, dalam rumahnya masing-masing, kesempurnaan yang dia cari tadi belum begitu sempurna.
ya, belum disempurnakan. Artinya kadar air itu masih begitu tinggi, ya, kadar airnya masih begitu tinggi karena lebah itu salah satu mencari sumber air. Nah, makanya kalau kita tidak menjaga waktunya, waktu kita panen itu, kita asal-asalan aja, penting targetnya siap satu hari itu, enggak kita perhatikan walaupun sampai sore ya. Ya, silakan, boleh-boleh saja, cuman ini kan ceritanya kita untuk menjaga kualitas madu supaya kadar airnya tidak begitu tinggi, ya. Nah, karena kalau kita tidak jaga kualitas panennya, bisa jadi kadar air kita itu mencapai 27% atau 25%, ya. Nah, inilah akibatnya kalau kita tidak menjaga kualitas panen. Tapi kalau kita jaga kualitas panen, kita batas panen sekitar paling lambat jam 12 siang. Nah, kalau kita panennya jam 12 siang, ya, selesai. Walaupun hari itu kita belum selesai panen semuanya, ya, kita belum selesai panen semuanya, namun bisa kita sambung pada esok harinya. Nah, tujuannya apa? Tujuannya supaya hasil madu kita, kualitas madu kita itu kadar airnya terjaga, ya. Nah, kalau kita bisa menjaga mulai pola panennya, kita batasi paling lambat kita selesai panen jam 12 siang. Kalau ndak habis kita sambung esok, ya. Nah, ini kadar airnya bisa mencapai 19%, ya, 19%, paling tinggi 20%. Nah, inilah cara untuk menjaga kualitas madu. Nah, jadi teman-teman, bukan berarti yang saya sampaikan tadi, ya, bukan berarti kalau kita panennya sampai sore, sampai jam 4 ataupun jam 5 sore, madu kita itu bukan arti tidak murni ataupun asli, ya. Nah, tetap dia murni, cuman kadar airnya itu begitu tinggi. Nah, sehingga konsumen pembeli mereka respon, mereka beranggapan madu-madu kita budidaya lebah itu banyak campuran, ya, ataupun oplosan, ya. Jadi inilah yang menyebabkan madu itu tadi kualitasnya berkurang. Nah, jadi teman-teman, kalau ingin menjaga kualitas madu yang baik supaya kadar airnya tidak begitu tinggi, maka perhatikanlah waktu panennya, ya. Jangan kita memikirkan istilahnya yang penting siap target hari ini. Nah, tapi kita tidak menjaga efek ataupun pengaruh ke kualitas madu tersebut, ya. Jadi sama-samalah kita menjaga kualitas madu supaya kualitas madu kita di daerah Indonesia ini, khususnya daerah Kuansing, ya, Riau, ya, Kabupaten Kuansing, Semini. Nah, supaya kualitas madu kita itu benar-benar terjaga, ya, benar-benar diakui oleh pencinta-pencinta madu ataupun orang-orang yang senantiasa mengkonsumsi madu setiap hari. Nah, mudah-mudahan dengan video yang singkat ini kita mendapatkan manfaat, ya. Jadi itulah caranya supaya madu kita itu terjaga kualitasnya, ya, dan supaya madu kita itu tidak begitu banyak kadar airnya. Nah, jadi kita perhatikan cara panennya, ya. Nah, saya ingatkan sekali lagi, usahakan kita panen itu paling lambat jam 12 siang kita sudah selesai untuk menjaga kualitas madu. Nah, terima kasih sama teman-teman semua, ya, sahabat-sahabat yang sudah menonton video ini. Dan saya ingatkan jangan lupa like dan subscribe
supaya terus mendapatkan video-video terbaru dari channel Salman Hasibuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.